Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Petani Caping Gunung. Pada episode kali ini kita akan memperbincangkan hal-hal yang aneh, hasil yang di luar dugaan kita dalam hal bagaimana tanaman-tanaman yang kita tanam itu buahnya tidak lagi normal. Biasanya yang biasanya buahnya sekilo, 2 kilo, ini bisa 5 kilo. Jadi lompatannya jauh luar biasa. Dan ini penting. Memang ini bagi orang-orang yang tidak terbiasa terkesan aneh. Seperti mengada-ngada. Tetapi kita selalu berprinsip bahwa segala yang kita sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman. Berdasarkan apa yang kita lakukan, sehingga kalau memang kurang percaya nanti bisa dipraktekkan. Nah, pada episode kali ini kita akan memberikan edukasi pada masyarakat petani kita lewat wawancara dengan Mbah Bunto. Selamat sore Mbah Bunto. Sore, Pak Jami. Gini Mbah, ini sekarang kan orang suka yang aneh-aneh Mbah. Termasuk buah ini kalau biasa-biasa aja itu kan dianggap wajar, ada yang menarik gitu ya. Sekarang itu kan menarik kalau buahnya yang biasa buahnya 1 kilo menjadi 5 kilo atau berapa atau 7 kilo. Nah, ini menjadi menarik walaupun buahnya itu tidak banyak. Misalnya durian itu buah hanya 30 atau berapa, tapi 9 kilo, 8 kilo, wah itu kan menarik itu. Wah itu loh, jadi menariknya itu karena besarnya inilah. Kira-kira ada resep nggak Pak gitu itu Mbak? Resepnya ada nggak Pak? Ada Pak Jabir. Pemirsa semuanya, di episode sebelumnya kita sudah membahas pupuk pembuahan, yaitu pupuk pembuat kalium ya. Itu aja sudah dibandingkan sama petani-petani lokal sudah apa namanya? Sudah besar. Sudah lebih besar. Lebih jumbo daripada ukuran milik petani-petani lokal. Nah, bagaimana supaya lebih jumbo lagi? Jumbonya jumbo itu Pak. Jadi ada unsur namanya boron, dia aktivator kalium termasuknya. Boron Mbak ya? Boron. Boron itu terbuat dari boron ya? Boron itu unsur, kalau yang alaminya saya pakai bleng itu apa? Saya nggak kerupuk. Untuk bikin kerupuk nasi gitu, apa kerupuk gendar. Bikin kerupuk gendar ya, itu pakai bleng ya, betul. Ini ukuran 1 on, atau 1 on itu berarti 100 gram ya? 100 gram. Nah, bagaimana cara supaya buah itu besar lah? Bagaimana cara bikinnya ini? Ini 100 gram. Ini air kelapa 30 liter. Air kelapa ya? 30 liter. Kita cairkan 50 gram saja atau setengah. Awalnya kita cairkan dulu blengnya setengah, atau apa namanya 50 gram ya. 50 gram. Kayak gini. Kita aduk-aduk. Kita sebut sudah homogen, sudah apa? Tercampur ya. Larut gitu ya. Kita masukkan saja. Terus yang di sini kita aduk. Di dalamnya diaduk lagi, biar lebih merata lagi ya. Lebih merata, betul. Tadi tutupnya di mana? Oh ini. Ini besok sudah bisa dipakai Pak Joni. Besok, maksudnya besok pagi? Oh gitu. Jadi ini kan air kelapa
campur sama dengan bleng ini, 50 gram. 50 gram. Kemudian diaduk-aduk, dicampur, setelah itu dimasukkan ke dalam deterjen yang sudah di situ tersedia 30 liter air kelapa. 30 liter kelapa. Kemudian itu kita masukkan. Terus diaduk gitu aja ya. Iya. Itu sudah bisa dipakai besok, Pak. Sudah bisa dipakai. Nah, kalau mau super jumbo itu dari awal tanam sudah pakai ini pupuknya. Awal tanam. Jadi itu semua jenis tanaman. Semua jenis tanaman. Mau cabai, mau pepaya itu nanti buahnya besar. Ini saya ngobrol pisang organik termasuk ya. Pisang termasuk. Saya ngobrol organik ya. Saya soalnya nanam cabai itu hari ini tanam, besok saya sudah semprot. Tidak seperti pupuk kimia yang katanya nunggu berapa hari gitu ya. Saya sudah semprot, Pak Jabir. Oh gitu, langsung ya berarti ya. Ini takarannya kalau fase vegetatif untuk tanaman yang kecil itu bisa setengah gelas atau 100 ml. Nanti separuhnya yang biasa ya. Tapi kalau sudah bunga kita naikkan 200 ml atau 1 gelas. Tapi untuk tanaman besar kayak pisang, durian langsung saja 200 ml dari awal. Karena jenis tanaman besar ya. Gitu. Kalau pepaya apa? Sama, langsung 200 besar ml. Ya. Jadi sama seperti ukuran normalnya pupuk organik ya. Ciri-ciri dia bekerja itu nanti akar yang dekat dengan pangkal itu gede-gede, Pak Jabir. Oh gitu ya. Itu bisa dijejerkan maksudnya dibandingkan langsung ya, head to head. Bandingkan. Sama yang tidak pakai boron sama yang pakai boron. Itu akarnya gede-gede ini. Jadi kalau masih kecil dia ke akar ya. Memperbesar akar itu ya. Tapi begitu akar sudah terbentuk, pohon terbentuk kemudian ke buah ya. Iya, ke buah. Oh, jadi bisa dipakai sejak awal. Tidak hanya ketika sudah bunga terus kemudian disemprot enggak ya? Iya, ya sudah bunga baru diboron boleh. Ya. Tapi kalau mau maksimal itu dari awal, Pak Jabir. Oh gitu ya. Jadi ini terus kalau dari awal ya seperti pupuk biasa ya? Iya. Sebulan sekali atau setengah bulan sekali gitu? Iya. Kalau saya kan seminggu sekali rolling ya. Seminggu kali ya. Paling nyemprot gitu kan satu orang sehari bisa nyemprot 1 hektar kayak gitu kan. Tinggal geser doang, hari Senin sini, hari Selasa sana, hari Rabu sana, kayak gitu. 1 hari 1 hektar, jadi kalau seminggu kan berarti 7 hektar, nanti kembali lagi ke 1 lagi ya. 6 hektar, 1 harinya libur, Pak Jabir. Gitu ya. Ya berarti kan sampai 6 kembali lagi ke hektar yang pertama lagi itu ya. Dia begini menjadi akar kuat, pohon kuat, kemudian daun juga ya, Mbak? Iya, ini juga relatif kuat busuk akar, Pak Jabir. Jadi busuk akar ya? Sama-sama kelem yang tidak pernah ini pasangannya kalium, Pak Jabir. Kalium ya? Yang tidak pernah kena kalium boron sama yang kena kalium boron sama-sama kelem, yang tidak kena kalium boron cepat mati. Oh gitu ya? Akarnya lebih kokoh, terus lebih tahan, tidak dengan semudah itu dia kena fusarium. Fusarium ya? Oh ini kan Mbak, apa namanya? Kalau untuk bisa mengatasi penyakit juga sebaiknya dari awal ya, Mbak? Iya, dari awal. Enggak menunggu kalau sudah berbunga ya. Terus ini masa kadaluarsa nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Terserah ya? Terserah. Apalagi pakai air kelapa kan, dia nanti akan mengurai semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Oh gitu ya. Jadi gini kita kasih bleng, kita kasih boron, cuma separuh dari 100 gram itu. Iya, ini sekilo 8.000. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan ini kan luar biasa aja. Hanya segitu aja sudah bisa untuk ini kalau 30 liter itu pengalaman Mbak Puntung itu berapa hektar, Mbak? Waduh, enggak ngitung. Enggak ngitung karena kan Pak Jabir, kita itu walaupun 1 gelas 200 ml
kadang kan ada tumpahnya, ada tidaknya kan kayak gitu. Jadi ada kelebihannya. Ada kelebihannya gitu kan. Kurang mantep dia. Kalau ngobrol sekali semprot 30 liter, wah lah yo puluhan hektar sekali semprot. Lah kalau continue, makanya saya bilang tidak pernah ngukur, karena saya tidak pernah ngukur satu ini itu bisa habis sekali semprot berapa hektar, saya tidak pernah ngukur. Tapi bisa dikira-kira lah, kalau 1 liter itu berarti 5 gelas, maka namanya 150 gelas. 150 gelas berarti kurang lebih 150 tangki. 1 hektar itu paling sekitar, tergantung tanamannya, tingkat kerapatannya. Kalau pepaya itu 4 tangki cukup. 4 yang ukuran sedang ya, yang ukuran besar 5 lah. 5 ya. Berarti berapa itu? Bikin kalau 5 aja lah. Kalau kita 5, 150 bagi 5 berarti 30 hektar Pak. Gitu ya, luar biasa. Ya sekitar kira-kira begitu ya. Ini karena tadi juga membantu perakaran ya. Kemudian itu bisa terhindar dari busuk akar dan sebagainya. Ini berarti kan sangat penting Mbak, karena tanaman kan berawal dari akar Mbak. Iya betul. Iya, kalau ngobrol kesehatan akar itu tidak hanya berkutat sama pupuk fosfat. Iya, dia sebagai pemain utama ya. Tapi jangan lupa kalium dan boron ini sangat sangat melengkapi kebutuhan dia. Ibaratnya dia adalah petarung yang andal, maka kalium dan boron itu jubah dari petarung itu. Istilahnya ya, panglimanya ini. Gitu. Panglimanya di antara pasukan-pasukan tempur, dia panglimanya ya. Ini boron sama kalium ini ya. Ya ini para kaum tani, jadi ada konsep yang sangat bagus dan dibuah bener-bener Mbak ya. Nanti kita episode berikutnya tak kontak ya orangnya yang sering ngasih kulit nanas. Itu ada, dia nanti bisa cerita buah durian itu dia membuahkan 10, masing-masing paling kecil 5 kilo, paling besar 9 kilo. Gitu ya. Itu masih di tahun ke-3 kayaknya. Padahal biasanya nggak segitu ya. Nggak segitu, makanya dia juga kok iso. Kok bisa ya. Karena saudara jadi yo njaluk tak wene sering minta, sering komunikasi, sering bertukar ya. Nah, ini enaknya kalau kita itu hidup bersama-sama ya. Jadi ada penemuan-penemuan baru kita bisa tularkan masyarakat, dan masyarakat bisa menikmati dengan harga yang murah. Nah ini satu hal yang kita suka dari Mbak Punto ini adalah 1 murah, 2 mudah. Ya. Nah 1 murah, 2 mudah. Nah, ini yang saya kira solusi dari dunia pertanian yang sangat luar biasa. Karena kalau mudah tapi mahal, mudah tapi sulit, itu mudah tapi sulit maksudnya gini, mudah itu beli pupuk itu bisa, tetapi pupuknya tidak ada kan. Mudah tapi sulit itu ya. Ini yang sering terjadi. Nah, mudah-mudahan dengan pola begini kaum tani kita semakin produktif, sampai menghasilkan hasil yang besar. Karena dengan tanaman yang sudah ada itu bisa dibikin bagaimana buahnya menjadi berlipat ganda, jumbonya jumbo, dan ini sangat membantu kaum tani. Saya kira ini sekedar hal penting tapi pendek, mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan. Dan sebagai bentuk persaudaraan, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan kita akan bertemu dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.